Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, marilah kita mengawali ibadat sabda kita pada hari ini dengan lagu pembukaan. Wahai saudara, siapkanlah diri, mari menghadap Tuhan Allahmu. Mari saudara, satukanlah hati di dalam kurban Kristus Tuhanmu. Kita pendosa yang diundang pesta memuliakan Allah Bapa kita. Marilah menghadap Tuhan Allahmu di dalam kurban Kristus Tuhanmu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, puji dan syukur kita haturkan kepada Allah yang Maha Kasih, karena kasih-Nya telah menyatukan kita di tempat ini untuk kembali memuji dan memuliakan Dia di dalam doa-doa kita. Dengan kerendahan hati dan kesadaran diri, kita telah berkumpul di sini. Semoga pikiran kita selalu dibuka oleh Allah untuk mengerti sabda-Nya yang akan kita dengar dan kita renungkan bersama pada hari ini. Biarkanlah diri kita dibimbing dan dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga ibadat kita ini berguna bagi kehidupan kita dan iman kita kepada Tuhan semakin hari semakin kuat. Menyadari segala dosa dan kelemahan kita, marilah dengan rendah hati kita memohon ampun kepada Tuhan agar layak dan pantas merayakan ibadat sabda ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur atas segala berkat dan penyertaan-Mu kepada kami sampai dengan saat ini, sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini untuk mengikuti ibadat sabda. Kami berterima kasih atas kasih dan pengampunan-Mu yang melimpah kepada kami semua. Bimbinglah kami agar mampu memberikan rasa kasih dan sayang kepada orang di sekeliling kami, sesuai dengan ajaran Yesus Kristus yang hidup juga berdasarkan cinta kasih. Semoga sikapnya dapat kami jadikan teladan dan penuntun dalam kehidupan kami sehari-hari, agar kami senantiasa dapat mewartakan kabar gembira dalam kehidupan kami dan menjadi berkat bagi sesama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan.
Bacaan dari kitab Yunus. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir,
bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Firman Allah itu hidup dan kuat, sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Seperti Bapa telah mengasihi aku, dengan demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara terkasih, dari bacaan pertama telah kita dengar bagaimana Allah mengasihi umat-Nya. Nabi Yunus mengatakan bahwa Allah penuh kasih dan penyayang, panjang sabar, serta berlimpah kasih setia, serta Allah menyesal atas malapetaka yang hendak didatangkannya terhadap orang-orang di Niniwe setelah melihat pertobatan mereka. Begitu besar kasih Allah hingga Ia berkenan mengampuni orang-orang yang telah banyak berbuat dosa dan bahkan menyesali malapetaka yang telah dirancangnya terhadap mereka. Oleh karena itu, dalam bacaan Injil, Yesus memerintahkan supaya kita mengasihi Dia dan saling mengasihi di antara kita, sebab Ia juga telah mengasihi kita. Lalu Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih,
Bagaimana kita seharusnya mengamalkan kasih? Apakah cukup hanya dengan mengatakan, "Saya mengasihi mama saya mengasihi bapak saya," atau "Saya mengasihi sahabat-sahabat saya"? Perkataan saja tidak cukup, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Yesus mengatakan bahwa tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Hal ini sudah cukup menegaskan bahwa kasih perlu tindakan nyata, perlu pembuktian. Dari Rasul Paulus dalam bacaan kedua, kita dengar bahwa kasih tampak nyata dalam sikap sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak sombong, selalu sopan, tidak mencari keuntungan diri, tidak pemarah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Serta kasih tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Kasih menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, kasih mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kita semua tentunya memiliki orang-orang terdekat yang kita kasihi, baik Bapak, Mama, anak-anak, cucu, keluarga, kakak, adik, ataupun sahabat-sahabat kita. Menjadi pertanyaan yang perlu kita renungkan, bahwa sudahkah kita berbuat sesuai yang dikatakan oleh Rasul Paulus terhadap orang-orang yang kita kasihi? Sudahkah kita selalu bersikap sabar menghadapi mereka, orang-orang di sekitar kita? Ataukah kita lebih sering cepat marah ketika mereka melakukan kesalahan dan acuh tak acuh terhadap mereka ketika mereka meminta bantuan? Sudahkah kita selalu turut senang atas keberhasilan saudara atau sahabat kita? Atau kita malah merasa iri hati dan cemburu karena kesuksesan mereka? Sudahkah kita menjadi sopan terhadap orang tua kita? Atau malah tidak menghormati mereka dan membantah mereka? Sudahkah kita dengan tulus dan ikhlas memaafkan kesalahan orang lain? Atau kita lebih cenderung menyimpan dendam terhadap mereka? Atau pernahkah kita berkorban dengan tulus, tanpa pamrih, demi orang di sekitar kita? Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, memang tidak mudah mengamalkan perbuatan cinta kasih seperti yang diperintahkan Yesus, terutama dengan perkembangan zaman saat ini, dengan kehadiran gadget yang membuat kita lebih peduli pada lingkungan kehidupan dunia maya, dan terkadang membuat kita mengabaikan orang-orang di sekitar kita. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita masing-masing. Maka dari itu, hendaklah kita mendekatkan diri pada Allah agar Ia menuntun kita untuk tetap hidup dalam kasih-Nya dan menjadi pelaku kasih untuk mengasihinya dan mengasihi sesama kita dengan segenap hati, jiwa, dan raga kita. Semoga berkat Tuhan selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa umat. Saudara-saudari terkasih,
Allah telah berjanji untuk mengabulkan doa-doa yang kita sampaikan melalui perantaraan Yesus Kristus. Maka marilah kita dengan rendah hati menyampaikan doa-doa dan permohonan kita kepadanya. Bagi sekolah kita, ya Bapa, berkatilah dan lindungilah sekolah kami agar dapat menjalankan dan mencapai visi misinya dengan baik. Berkatilah segala bentuk kebijakan yang diterapkan dalam sekolah ini. Semoga semua kebijakan sungguh bermanfaat dan berguna bagi kedisiplinan dan kebaikan warga sekolah secara menyeluruh. Berkatilah kami semua, Tuhan, supaya hendaknya di dalam hati kami terus tumbuh cinta kasih untuk sesama anggota keluarga yang ada di sekolah dan saling mendukung demi kemajuan sekolah meskipun dengan situasi pandemi seperti saat ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kami siswa kelas 12, ya Bapa, semoga siswa kelas 12 dapat menjadi angkatan yang semakin kompak dan tertib meskipun dengan segala keterbatasan akibat pandemi saat ini. Semoga dalam tahun terakhir di SMA ini, kami dapat dengan sepenuh hati memberikan yang terbaik bagi diri kami sendiri dan sesama di sekitar kami. Berkatilah kami agar dapat memenuhi syarat-syarat kelulusan dengan cinta kasih, saling memberi bantuan, dan bersikap solider, agar kami semua hendaknya bisa lulus dengan nilai yang memuaskan hati. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk orang tua kami, ya Bapa, lindungilah dan naungilah kedua orang tua kami. Bantulah mereka selalu dalam mencari nafkah bagi kami semua. Ajarilah mereka untuk bekerja sambil mengamalkan kasih-Mu, agar segala hasil jerih payah mereka dapat menjadi berkat bagi kami dan berkenan kepadamu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita panjatkan permohonan-permohonan pribadi kita kepada Tuhan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan doa-doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu sepanjang ibadat sabda ini. Berkatilah kami semua agar dapat memaknai arti cinta kasih yang sesungguhnya di tengah kehidupan kami, agar kami dapat menjadi pembawa kebahagiaan dan penyebar kasih dan sayang bagi orang-orang di sekitar kami, seturut dengan ajaran kasih-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian diberkati dan dicurahkan rahmat dalam segala kegiatan yang akan kita lakukan di hari-hari mendatang.
Amin. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini, ibadat sabda kita pada hari ini sudah selesai. Syukur kepada Allah.